Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya dalam bersosialisasi, karena memang belum masuk kampanye, saya ingin menggunakan cara-cara yang terkadang tidak biasa. Contohnya, hari ini ada 2 kawinan, satu kawinan Batak, satu kawinan Betawi. Jujur saya nggak diundang, saya datang. Yang di kawinan Batak itu yang hadir 2000 lebih, marganya Simanjuntak sama Xiaomi. Waktu saya datang, responnya luar biasa. Saya sampai merinding. Yang hadir 2000 lebih, foto-foto di situ lebih dari 1 jam, dan saya diberi ulos, diangkat sebagai warga kehormatan. Ini cara simpel untuk sosialisasi, dan saya yakin pasti mengena kepada mereka. Nggak usah bicara yang terlalu muluk-muluk, tetapi hatinya disentuh. Sekaligus ini menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Edi dari Rakyat Merdeka tadi. Berikutnya, sebelumnya saya datang ke kawinan orang Betawi, Pak. Ada talkidor, ada ondel-ondel, macam-macam lah. Saya datang aja, mereka kaget. Oh, ada orang nggak diundang. Datang, yang paling penting jangan lupa bawa amplop gitu. Dan semuanya minta foto, sampai pipi saya ditarik-tarik. Yang di luar dugaan saya. Ini cara sederhana, simpel, tapi saya yakin pasti mengena di hati. Jadi Mas Edi, Mas Ferdi juga, dan juga untuk Bang Abi, saya sama Bang Dul ini seperti yang kami katakan bahwa akan berpolitik yang gembira di dalam menangkap aspirasi rakyat secara real. Saya tidak mendatangi yang gede-gede. Tadi saya diundang di Kelapa Gading RT yang hadir nggak lebih dari 50 orang. Tapi di situ saya mendapatkan yang dalam sekali. Persoalan antara pengembang dengan warga dan pemerintah daerah. Biasanya yang terjadi adalah begitu pengembang sudah merasa tidak bertanggung jawab lagi, dia lepaskan. Sementara belum menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Yang jadi korban siapa? Yang jadi korban adalah warganya. Maka dengan demikian KJP, KGP itu salah satu contoh yang lain. Sehingga dalam belanja masalah hari ini saya Bang Dul, saya banyak sekali menyerap, mendapatkan secara langsung dari tangan pertama yang mengalami itu. Kebetulan tadi waktu di Kelapa Gading saya mendapatkan contoh yang konkret tentang KJP dan KGP. Keluarga yang terpandang di tempat itu secara sosial menengah, rumahnya bagus dan sebagainya, dia malah dapat. Sementara yang warga di belakangnya yang secara ekonomi lebih sulit, dia tidak dapat. Kenapa persoalan ini bisa terjadi? Karena di dalam tubuh pemerintah sendiri ada yang menggunakan data BPS, ada yang menggunakan data bansos, atau menggunakan data lama, tidak divalidasi. Nah, yang begitu-begitulah yang terjadi. Sehingga inilah yang kemudian saya mendapatkan betul-betul menangkap apa yang jadi persoalan di lapangan. Apa yang harus dilakukan untuk seperti itu? Maka dengan simpel saya mengatakan, ya kalau begitu yang diuji adalah kepemimpinan. Pemimpin itu sendiri mau nggak dia turun ke bawah untuk membenahi itu? Sebab kalau pendekatannya hanya normatif dari peraturan yang ada, itu tidak akan selesai. Salah satu kelebihannya Pak Ahok, kekurangannya juga ada, tapi satu kelebihannya, dia berani memutuskan terhadap hal seperti itu. Maka kenapa di tempatnya Kelapa Gading, pasti warga di sana memimpikan cara kepemimpinan seperti Pak Ahok, yang turun ke bawah memutuskan. Contoh, ada jalan yang besar, ada jalan masuk ke dalam. Jalan yang besarnya udah selesai, jalan yang ke dalamnya sempit-sempit ini masih harusnya menjadi tanggung jawab pengembang. Tapi ini sudah 30 tahun yang lalu, pengembang merasa sudah selesai. Nah, yang begini siapa yang menyelesaikan? Menurut saya, inilah tugas seorang gubernur, wakil gubernur untuk menyelesaikan, sekaligus kepemimpinannya diuji. Berani nggak dia memutuskan ini? Kalau saya pribadi, dan saya yakin Bang Dul juga berani, karena kita tidak punya vested interest, kita juga nggak punya beban, pasti kita berani untuk memutuskan yang seperti itu. Pertanyaan berikutnya mengenai apakah cara Pak Ahok yang kemudian menampung warga datang ke balai kota untuk menyampaikan aspirasinya.
saya akan melakukan itu dan saya yakin Bang Dul juga akan melakukan itu. Tetapi zaman kan makin modern, sehingga harus dilakukan dua cara. Satu, warga yang datang ke balai kota diterima, dan orang yang kalau bisa langsung kepada gubernur atau wakil gubernur. Yang kedua, tapi juga ada ruang yang dilakukan secara digital. Ada ruang yang dilakukan secara digital. Problemnya orang yang menjadi penanggung jawab di tempat pengaduan, di mana aja sistem digital kita, biasanya kerjanya setengah hati. Supaya dia tidak setengah hati, dia harus bertanggung jawab secara langsung kepada gubernur dan wakil gubernur. Kinerjanya harus diawasi secara langsung. Kalau itu bisa dilakukan, maka sangat efisien bagi warga untuk melaporkan, menyampaikan persoalan yang ada di masyarakat. Sehingga dengan demikian, yang paling ingin saya katakan bahwa berkali-kali dalam sosialisasi saya Bang Dul, bahwa kami berdua tidak mengkampanyekan atau menginginkan program-program yang terlalu besar yang tidak bisa dijalankan. Tadi waktu di Kelapa Gading saya menjawab pertanyaan yang sangat mendasar tentang kebanjiran di sana. Bahwa mereka saat ini tidak bermimpi tentang Jakarta atau Jakarta Utara atau Jakarta Pulau Seribu jadi Dubai, tapi yang dimimpikan adalah bagaimana persoalan banjir yang ada di mereka. Padahal itu kan hanya butuh pompa, butuh turap, butuh seorang pemimpin yang kemudian memasang pompa yang benar. Bahkan di Kelapa Gading itu pernah banjir sampai 2 hari tidak turun. Problemnya adalah sekarang ini kan ada 13 aliran sungai dari atas ke bawah. Di atas sudah ada 2 waduk, Sukamahi dan Ciawi. Ini sebenarnya sudah mengurangi sangat banyak sekali. Tetapi belum menyelesaikan persoalan di bawah. Karena apa? Sodetan belum selesai, banjir kanalnya belum. Dan pompa-pompa di bawah. Karena apapun Jakarta ini kan sama lautnya ini kan hampir sejajar. Begitu air rob naik dikit, air dari atas turun, pasti banjir terjadi. Nah, persoalan ini bisa diselesaikan dengan memasang pompa yang memang pompa yang cukup untuk mengalihkan itu. Sehingga dengan demikian kami, sekali lagi saya dan Bang Dul, kalau diberi mandat, diberi amanah, maka persoalan-persoalan yang seperti itulah yang kita selesaikan, termasuk persoalan kemacetan yang ada. Mengenai tadi pertanyaan yang pertama Mas dari portal, saya sendiri sehari bisa 9, 10, 11 titik. Memang pindah-pindah terus. Kemarin dari utara tiba-tiba selatan, sore pindah lagi ke pusat dan seterusnya. Ya memang kalau teman-teman wartawan mau ngintil terus juga nggak apa-apa. Kami siapkan transportasi untuk itu. Dan memang hampir saya sudah bicara sama Bang Dul, udah Bang, pokoknya kita sosialisasi jangan kebanyakan yang tertutup, udah terbuka aja. Termasuk yang apa adanya disampaikan kepada, dan yang realistis yang bisa dikerjakan. Nggak mau yang gede-gede yang terlalu, tetapi tidak mengerjakan itu. Jadi dengan demikian seperti yang kami udah sampaikan ke publik, misalnya contoh tentang membangun atau membuat jaluran CCTV di RT RW, ini sebenarnya bukan barang baru. Di China, di Beijing sudah diterapkan, dan kalau pemerintah juga mengadakan, warga kemudian berpartisipasi, kita lombakan setiap warga yang bisa melaporkan pencurian, kejahatan dan sebagainya dapat reward dari pemerintah daerah, itu menjadi luar biasa. Semua orang menjadi bergairah untuk melakukan pengawasan di masing-masing daerah. Itu